Oke, kali ini gue mau cerita lagi sedikit pengalaman yang pernah gue lihat sendiri, gue alami sendiri soal babi ngepet sih. Sebetulnya bukan babi ngepetnya langsung nih, jadi ada rentetan-rentetannya gitu sebelum kejadian di babi ngepetnya itu. Awalnya itu kan di tahun 2016-an. Di situ gue ada beberapa orang yang mereka tuh datang ke gua, mereka bilang kayak gini lah, Kang, masing-masing aja lah. Masing-masing aja, jangan ikut campur masalah kita. orang-orang itu perguruan kayak gitulah, dimana mereka itu ilmu-ilmu yang menggeluti ilmu-ilmu yang negatif lah. Jadi dimana ada mereka itu jadi bisa ngehipnotis, pokoknya hal-hal kejahatan lah. Kenapa mereka ke gua datang bilang masing-masing? Karena ada beberapa orang yang gua tahu, gua pernah datangin langsung gitu kan, sama orang yang jadi korbannya kayak gitu. Nah, gua dapet kayak teguran, kayak ancaman kayak gitulah. Itu di 2016. Nah, di 2017 di situ gua punya temen nih. Jadi pas gue main ke rumah temen gue itu ada satu bapak-bapak. Nah itu gue tahu bapak-bapak itu salah satu anggota perguruan itu kan. Tapi ya gue masing-masing lah, bodo amat lah gitu kan ya masing-masing. Nah terus kesininya gue diundang sama temen gue, katanya, "Kang, Ini adik gua mau nikah nih, katanya. Terus kan kita butuh biaya ya. Tolong jualin dong tanah," katanya gitu kan. Nah gue bantu kan, tahu tanah yang di mana, berapa meter gitu, pokoknya transaksi tanah lah. Udah deal gitu kan, terjual lah tanah. Terus buat nikah kan itu kan, buat nikah adiknya. Terus beberapa bulan, "Kang, ini adik gue nikah tanggal segini, datang ya." Udah gue datang. Pas gue datang ke nikahnya, gue kaget kan. Gue tahu adiknya ini namanya Ina kan. Gue tahu pacarnya Ina, gue tahu. Tapi pas gue datang ke nikahnya, lah kok sama bapak ini kan? Yang tadi tuh Yang ada yang perguruan. Iya, yang ada di rumah, yang suka ke rumah bertamu. Katanya sih itu temen bokapnya. Oh, udah bapak-bapak. Udah tua, udah buset, Ina mah di bawah gua. Ina mah di bawah gua. Itu beda umurnya ada 20 tahun kali. Udah kayak anak sama bapak. Gua kaget nikahan, gua pikir ya. Gua pikir bapak-bapak itu jadi walinya lah awalnya. Lah kata gua pas foto-foto, ini gua geli juga kan. Buset, Ina lu ngapain sama ini gitu kan. Bapak-bapaknya umur berapa, Kang? Kira-kira aja. Bapak 50-an. 40-50. 40-an 50-an. Iyalah. Pokoknya tua lah, sebenarnya tua. Gue tanya kan ke teman gue, Eno kan panggilannya Eno, Eno Ina jadi tuh adik kakek. Itu kenapa sih Ina jadi sama tape busuk gitu kan? Wah, panjang ceritanya Kang katanya. Pokoknya nggak tahu jadi sama ini. Gue bingung. Terus cowoknya si Ina kemana? Gak tahu. Gue juga nggak enak sama dia. Soalnya gue tahu cowoknya Ina, gue tahu. Gue gak kenal tapi tahu kan, gue sering main kan. Jadi sebelum dia nikah sama bapak-bapak itu, dia punya pacar kenalan lu? Gue kenal. Oh, tapi kok jadinya malah sama tadi Iya, bapak-bapak? sama tape busuk kan. Kata gue, sama tape gitu kan. Udah nikah lah di situ. Gue udah bodo amat lah ada apa-apanya. Nanti kan katanya mau cerita kan si Eno ke gue. Padahal Inanya cantik. Lumayan. Mau dah. Enggak. Udah kan, abis ke kondangan. Pas pulang, kenapa sama yang itu? Gue pulang lah. Sebulanan lah gue udah, abis itu sebulanan Eno nelpon gue kan. "Kang, ada masalah nih." "Masalah apaan?" "Ini duit nyokap gue hilang mulu," katanya. "Duit yang mana?" "Lu itu sisa yang jual tanah itu kan, uangnya kan semuanya ada di rumah." "Lah kan gue bilang suruh disimpan di bank," kata gue gitu kan.
lu tahu sendiri kan nyokap gue kayak gimana. Ya udah kan, gue nanti ke rumah lah Kang, katanya gitu. Ya udah, ke rumah tuh. Itu kan udah sebulanan, berarti Ina udah nikah sebulanan lebih berarti kan. Nah di situ gue ketemu sama nyokapnya, ngobrol lah, katanya. Iya Kang, jadi hilangnya itu pas setiap hari Jumat dicek pasti kurang satu gepoknya 10 juta kan, berarti udah hilang 5, itu udah 50 juta berarti kan, 50 jutaan udah hilang. Jadi katanya setiap nyokapnya itu suka banget sama harum duit lah, jadi duitnya itu nggak mau di bank, ada di rumah. Nah sering dihitung gitu kan, ya namanya udah tua mungkin nggak ada kegiatan jadi ngitung duit lah gitu mungkin ya. Emang gitu sih ibu-ibu ya? Iya. Pada nggak mau repot, nggak mau naruh di bank ya? Nggak mau di bank, apalagi kampung lah, di kamu tahu sendiri kan. Berapa lah, ini juga ada nih, temannya ibu gue juga begitu Pak. Oh begitu? Kan mau ditransfer nih, nggak ada bank gitu katanya, udah cash aja gitu. Oh iya, kayak ibu-ibu kan suka banget wangi duit kan, gue juga sih. Jadi gue saranin itu kan Bu untuk ini kan preventif lah, kita lah pencegahan biar nggak terjadi kayak gini. Udahlah di bank, ibu butuh belanjanya apa sih gitu kan, di kampung nggak mungkin kan ada kayak bakwan harga 1 bijinya itu 100.000 kan nggak mungkin gitu kan. Udahlah Bu, pegang seadanya aja. Ya namanya ibu-ibu ya susah, duit dia bodo amat lah. Tapi si ibu itu tinggal bareng tuh sama si yang Ina sama Ina. Kalau Enonya situ juga? Kalau Eno enggak. Kalau Eno kan sama istrinya udah di Perum, di perumahan. Jadi satu rumah 3 orang tuh? 3 orang. Bokapnya kan udah almarhum gitu kan. Jadi ada ibu, Ina sama suaminya. Kalau Eno kan dia udah nikah dari udah lama, dia mah di Perum dia mah tinggalnya. Ibu tuh bilang kayak gini ke gua, "Ini Kang," katanya. Curiga ke si itu. Ke tape busuk tuh, ke si Tenyom. Kalau si Eno panggilnya Tenyom, tahu kan Tenyom? Dibalikin apa? Monyet, Tenyom manggilnya si Tenyom, gitu kan? Karena ternyata keluarganya pada benci tuh sama. Iya, tapi Gak suka lah ya? Gak suka. Jangan suujon Bu, dia nuduhnya kan ke si itu kan, si Tenyom itu kan. Jangan suujon, enggak Kang, soalnya kayak gini. Katanya. Pernah waktu, jadi hilangnya itu malam Jumat terus katanya. Nah, setiap hari Jumat kurang satu. Nah, si ibu pas ada satu kejadian di mana si ibu tuh kayak gini, mau begadang. Memang setiap malam Jumat kayaknya suka ada suara-suara yang aneh, gesek-gesek. Suara kayak gesek-gesek, apa sih, tembok. Kayak gini nih? Nah, kayak gitu suaranya. Nah, katanya si ibu tuh pas malam Jumat, nah sebelum laporan ke gua tuh, pengen ngebuktiin itu suara apa sih, sering banget gitu kan. Nah pas malam-malam si ibu sengaja tuh ke kamar mandi. Pas keluar kamar, menantunya ada di depan pintu kamar si ibu. "Ngapain lu?" katanya. Awalnya si menantunya itu kan berdiri kan, jadi pura-pura sakit, tau gak sih lu? Kata si ibu, yang tadinya berdiri pura-pura sakit, pegangin perut, pokoknya sakit kayak gitulah, pokoknya jadi pura-pura gitu, mukanya kayak apa sih, kaget kayak gimana. Mungkin si ibu biasanya tidur itu keluar gitu kan, teriak, si cowoknya itu kan teriak manggil si Ina kan, yang kayak gitu kan. Ina keluar, "Kenapa ini sakit?" Dibawa ke kamar kan. Nah si ibu ngelihat di kantong menantunya itu ada uang banyak, gepokan gitulah, kayak 1 gepok mungkin gimana. Si ibu tuh ngelihat di kantong belakangnya, jadi kan pas balik kelihatan kan belakangnya. Nah di situ katanya, udah laporan ke gua, kata gua gini, "Ya udah Bu, kita mah nanti ikhtiar dulu lah, kita lihat takutnya kan nanti jadi fitnah kan, takutnya ibu nanti salah lihat, yang ibu lihat itu karena ibu kehilangan uang, terus ngelihat sama orang yang nggak suka gitu kan, jadinya ke dia gitu kan arahnya. Ya udahlah, ini kasih amalan, dikasih ini itu biar ngejaga, tapi lebih baik simpan di bank, kata gua gitu. Ya namanya ibu-ibu ya nggak mau, ya udah, nenek-nenek bukan ibu kan. Ya udah terserah lah, itu duit dia." Nah habis kejadian itu katanya pas semingguan mungkin ya, pas malam Jumat kejadian kayak gitu lagi. Nah itu pas kedengaran itu si ibu
buka pintu lagi, ada lagi di depan. Lu ngapain sih lu? Nah di situ berantem. Jadi apa lu yang nyolong tuh lu gimana sih berantem? Nah jadi berantem kan, Ina juga jadi ngebelain suaminya kan. Nah katanya dari berantem itu temen gua si Eno datang, katanya malam-malam datang langsung ke rumah. Nah di situ langsung kan di situ langsung masih berantem, langsung ke kamarnya Ina, digeledah lah, ada 2 gepok lagi duitnya. Nah di situ kan ini buktinya ada nih. Kalau lu kerja sih gua gak berani lah nuduh lu, tapi kan lu tiap hari makan di sini dimakanin lu gitu kan. Kalau umur lu seumur kan udah tua juga kan. Gua udah gimana lah kata Eno, cerita ke gua kayak gitu kan. Nah udah pada kabur mereka minggat, disuruh cerai di situ nggak mau. Ina nggak mau jadi ngikut suaminya udah. Nah dari situ udah nggak kehilangan uang lagi tuh, nyokapnya udah aman. Nah suatu hari gue udah kejadian itu kan selangnya sebulan lebih gue ditelepon lagi sama Eno, Kang jengukin adik gue katanya. Oh adik lu sekarang ada di mana emang? Di rumah nyokap katanya. Lo balik lagi? Udah balik lagi katanya. Ya udah kan gue tengokin tuh. Pas gue tengokin, buset dah. Ya dalam hitungan bulan drastis banget, badannya habis. Nah pas gue nengokin kan, Kang maafin Ina kok ada salah gini. Pokoknya gue sedih banget lah gitu kan. Seenggaknya dia udah gue anggap adik gue juga kan. Adiknya teman gue juga gue anggap adik gue juga. Udah gak tahan, udah gak kuat gitu kan. Pas gitu dia cerita, awalnya nunjukin dada dia. Gue kaget, itu dadanya udah banyak luka, gigitan cakaran ininya di dadanya. Kakaknya si Eno sampai astagfirullah, itu kenapa lu sama suami gitu kan. Sama kakaknya nggak cerita, itu kakaknya juga baru lihat sama kayak gua. Jadi selama ini udah beberapa hari di rumah ibu, dia nggak ngomong sakitnya apa, ada masalah apa gitu. Pas ditunjukin dadanya, buset, ngeri banget. Cerita di situ, Kang, dia sambil nangis gitu kan. Udah nggak tahan, udah nggak mau lagi nyusuin ini. Nyusuin apa tuh? Nyusuin peliharaan suaminya, tuyul. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kalau secara logika ya, kan uang di lemari. Terus lewat mana sih bisa ada di kantongnya, bisa sampai. Nah itu kan karena kerja gaib kayak gitulah si tuyul itu kan. Gue gak tahu gimana, yang jelas kan uang itu kan dohir ya, gak bisa nembus lah. Itu gimana caranya ya gue gak tahu, yang jelas pelihara makhluk-makhluk kayak gitu yang buat nyuri lah, tuyul dan sebagainya, gue gak ngerti kayak gitu lah. Si Tenyom itu ternak tuyul anggap. Itu suaminya udah nggak ada di rumah posisinya? Kan suaminya beda, udah kan minggat itu kan. Oh, kan minggat nih. Kan sempat ikut tuh, terus balik lagi. Beberapa sebulanan berarti Ina balik udah gak kuat mungkin kan, dia udah gimana pulang ke rumah. Nah udah di situ kan cerita, terus kenapa dia sampai cerita balik lagi ke ini kan, ini Kang gue tuh mau kenapa gue tuh terpaksa nikah sama dia, soalnya dia tuh ke gue ngancem-ngancem gitu kan, dia sering ke rumah katanya. Gue mau nikahin, gue mau istilah katanya mau dihabisin lah, terus gue
hartanya buat gua gitu kan. Tapi kalau kalau mau ibu lu selamat, lu yang nikah sama gua, harta aman katanya, kayak gitu. Jadi ada ancaman-ancaman kayak gitu. Sampai Ina tuh ngaku ya gitu duluan. Iya, jadi Apa tuh gitu dulu? ya begitulah, aserehe gitu kan. Ya mau gak mau, jadi katanya udah nikah secara gaib katanya. Sebelum resepsi itu kan udah nikah katanya, udah nikah secara gaib katanya. Kata ini, kenapa lu gak cerita ke gua? Kata gua kan dari awal, kalau udah kayak gini kan gimana gitu kan, udah runyem kayak gini mah. Udah pokoknya minta didoain, keadaannya udah parah mas, udah parah banget, buset deh. Ih, gua segini kurus ya, Mas Fajar mah gitu kan. Gua segini kurus, ini lebih dari gua. Awalnya itu montok lah, tinggi, badannya bagus. Itu udah bayangan berapa, 2 bulanan ya nikah ya, 2 bulanan lebih lah sama tuh cowok. Badannya bisa drastis. Kalau bertahun-tahun oke lah, misalkan gua udah setahun 2 tahun gak ketemu Ina, badannya berubah, oke lah, wah diet atau gimana. Ini kan hitungannya gak nyampe 3 bulan badan udah habis kayak gitu ya, tahu kan. Ya kulitnya tuh kayak digigit apa sih, daging. Jadi kan ini kulit ya, jadi daging. Dia gak mau berobat ya, dia malu katanya. Aturan berobat ya gitu, maksudnya kalau penyakit kayak gitu kan dohir batin gitu kan, batinnya diobatin gitu kan, badannya juga dia harus ke dokter juga kan. Nah itu badan udah habis, buset udah wah ini tuh kan pakai ini ya, pakai sel kayak gitu apa, pas dibuka buset deh, ya maaf mah kayak abis kenyot gitu. Itu dia ceritain nggak proses pas dia ngalamin itu? Katanya gini, jadi proses pas dia di iniin gitu ya, jadi si suaminya misalkan proses kayak ritual. Jadi ntar di kamar tuh katanya kayak ada yang keluar tuh, rame lah pokoknya. Nah nanti pas jam 3 atau jam 4 katanya kayak ada yang datang ke rumah tuh, kayak banyak yang datang. Nah itu tuh ada duit, ada emas. Jadi nggak cuman duit doang, ada emas. Nah yaudah, nah jadi si Ina itu kalau jam 3 ya buka ini ya, bensinnya mungkinnya kayak gitu ya kan, udah kerja gitu kan, udah sama suaminya kan suruh kerja tuh, makhluk kayak gitu. Imbalannya ya nete di istrinya, di Ina gitu kan. Itu berarti semuanya dong mesti susuin gitu. Jadi katanya berebut. Nah itu kan ada cakaran kayak katanya kan, gua tahu dari dia kan, gua gak Disebutin ngeliat. nggak tuyulnya kayak gimana sosoknya? Ada yang kayak bayi tapi taring, ada juga tuh yang kecil gondrong. Kata gua kenapa nggak dicukur aja gitu kan ya, gondrong. Ada yang gondrong itu yang paling gak mau ngalah apa sih, katanya itu satu aja di, misalkan lagi nete nih di situ, di satu tempat aja, gak yang lain kan rebutan nih, gak mau diganggu. Itu soalnya itu yang bawa emas katanya. Baru cerita sekarang, terus Eno kan bisa diobatin ya, kita ikhtiar gitu kan ya, makin ya penyakitnya udah. Eno sampai nangis kan, kenapa gue kejadian kayak gini kan. Tapi ya gue sebenarnya nggak enak ya, dalam artian cerita ini karena dulu bokapnya itu kan almarhum juga kan, sebenarnya alirannya kayak gitu. Oh jadi memang bokapnya tuh sama seperguruan. Tapi gue gak tahu kalau bokapnya itu aliran apa, terus apa yang. Tapi yang gue tahu kan istrinya lumayan banyak. Dulu almarhum tuh istrinya ada beberapa. Ya dijadiin itu mungkin. Nah yang nyokapnya temen gue ini kan itu mah istri pertama. Oh jadi istrinya ada beberapa? Ada beberapa almarhum itu. Ada beberapa.
Nah, kan gue bilang itu kan suaminya Ina itu kan teman bokapnya. Gue jadi mikir apa sialnya kayak gini nih, deket dengan ilmu-ilmu kayak gini itu. Wah, apa ini karma, kata gitu kan. Ya jangan mikirin kayak gitulah gitu. Bokap lu adek lu gitu kan. Cuman mungkin ini ya takdirnya seperti ini gitu kan. Yang penting kita fokus ikhtiar gimana adek lu bisa sembuh. Masalahnya itu kan aduh busuk, udah kayak apa tahu, berobat gak mau, malu katanya. Udah kan di situ ngobrol banyak lah sama Ina. Ya gua pulang, ingatlah 10 harian lah. Eno telepon gua lagi, Kang adek gua meninggal. Ina meninggal. Udah kan, Eno bilang ke gue dendam sama orang itu, gue harus kejar. Soalnya gue jangan dendam kayak gitulah, kata gue gitu ya. Kan yang ini kita doain nih almarhumah gitu kan, biar tenang. Udah jalan terbaik itu keputusan dari Tuhan kan. Kita harus terima. Tapi kan Eno kan dendamnya udah kayak apa, pokoknya adik gue meninggal gara-gara dia juga harus mati. Lu temen gue bukan, katanya. Gue ditanya kayak gitu kan, ya gue temen lu gitu, gue sahabat lu nih, mau ikut bantu gue gak? Pokoknya kita cari gitu kan. Ya gue gimana ya, ya udah gue ikutin aja gitu. Gue nemenin, siapa tahu di jalan kan gue bisa tenangin dia. Pokoknya dicari kemana-mana, nyari orang itu nggak ketemu. 2017. Nah disinilah nanti ada kaitannya sama babi ngepet yang akan gue ceritain yang lebih komplit lagi setelah ini. Kejadian Ina meninggal itu kan bikin Eno ya kehilangan banget kan. Kita ngejar si Tenyum itu dari 2017 sampai 2018 kita nggak pernah nemu dia. Nah di 2018, nah ada satu teman gua pertengahan 2018, Herman teman gua, ketemu tuh gue di jalan awalnya, Kang, apa kabar gitu kan, ketemu di jalan gak sengaja. Iya gue mau sekalian cerita, masa di kampung gue sering kejadian ada yang hilang duit, terus ada yang ini babi ngepet katanya gitu kan. Oh ya, mainlah ke rumah gue gitu kan lu mah suka yang begini-begini Kang, katanya. Apaan gitu, ya udah main, ya nanti gue main gitu kan. Kampungnya masih satu kampung sama beda. Lu sama si siapa? Eno. Beda kampung gua. Beda kampung, beda kecamatan juga. Herman sama Eno tuh nggak kenal, beda lagi gitu kan. Nah, gue pas main ke rumah Herman awalnya gue masih inget, gue itu mau minta, kan dia punya ini ya, kebun kelapa gitu kan. Gue mau kesini bisnis jual kelapa awalnya. Nah pas kesininya pas datang ke kampungnya, gue dengar ibu-ibu ini kan, pas gue ke warung, ibu-ibu ini ngomongin babi ngepet, yang ini hilang duit babi ngepet. Terus gue ke rumah Herman, keluarganya Herman ngomongin babi ngepet lagi. Kata gue, apa sesering itu gitu kan babi ngepet di kampung ini gitu kan. Terus ya ngobrol lah, awalnya ngobrol sama Herman. Dia bilang ke gue mau bikin usaha, dia mau bikin resto, katanya bikin resto. Kang bantuin gue ya, kan lu udah ini di resto,
bantuin gue ya bikin resto. Ya iya. Soalnya ada rumah, jadi rumah keluarga yang dijual gitu kan. Jadi kan dibagi-bagi itu warisan yang dibagi-bagi. Pak gue pulang, masalah kelapa, masalah ngobrol banyak sama dia, gue pulang. Terus beberapa minggu kemudian si Herman nelfon lagi ke gue. Kang, duit hilang. Gagal lah gue jadi bikin resto nih, gagal. Hilang gimana? Iya kan itu udah dibagi-bagi nih, rumah udah dijual, udah dibagi-bagi tuh ke keluarga gue. Terus katanya transaksinya itu malam, paginya uang udah hilang, pada berantem katanya tuh, saling tuduh-tuduhan. Jadi bokapnya Herman, nyokapnya, adeknya, kakaknya, pokoknya pada nuduh siapa sih yang itu kan duit katanya 50 juta hilang katanya setengah tuh. Kebetulan yang jadi tersangkanya ya Herman ini. Kenapa? Karena dia kan udah dari awal minta jatah sekitar 20-30 juta buat buka resto. Itu di rumah hilang itu? Di rumah. Jadi malam transaksi tuh. Jadi misalkan pelunasan. Orang ya mungkin kalau transaksi kan langsung ketemu gitu kan. Pelunasan, malamnya si duit masih ada, disimpan di kamar, paginya udah hilang. 25 juta yang hilang? Katanya 25 juta. Kata gue, kenapa nggak semuanya aja sih biar jadi kenapa hilangnya 20? Jadi yang tersangkanya kan teman gue, Herman kan, emang udah ada dari awal, udah ada omongan, Pak misalkan ini rumah laku, gue minta buat modal bikin resto kayak gitu kan, hilangnya segitu ya jadi dia. Biar adil kali maksud malingnya. Gak tahu. Setengah gua, setengah lu dah. Ya kan melebihi jakat juga udah 0,5% kan gitu. Ini 50%. 50%. Udah gua datang ke rumahnya kan. Nah di situ buset dah. Ngeri-ngeri juga kan, namanya duit gitu kan. Lu ngaku siapa yang ini? Ada polisi segala. Kalau enggak mau dilaporin lah, ya laporin siapa, mana buktinya gitu kan, digeledah emang nggak ada duitnya. Dan di situ polisi mah datang sebagai penengah biar keluarganya istilah katanya udah bikin laporan kehilangan atau gimana, diselidiki atau gimana gitu, gua nggak paham. Yang penting di situ keluarganya jadi ada polisi, jadi nggak saling nggak emosi banget lah. Nah di situ ngobrol kan, ada omongan, oh iya babinya. Terus babi ngepet itu kan jadi kesebut. Oh iya kan selama ini di kampung kita banyak babi ngepet. Terus ada yang kayak babi ngepet tuh paling 100.000 katanya kan, 100.000. Ini 25 juta gimana ngambilnya gitu kan. Awal dan haji gue jadi gua denger kan waktu pertama kesini, gua denger di sini kan kehilangan. Ini nggak tanggung-tanggung 25 juta, apa emang kuota nyolongnya segitu gitu kan. Nah di situ kan, Kang lu nginep? Ya udah kan, gue nginep. Masih pas nginep itu di hari yang sama kan ada pemuda yang nongkrong di situ. Makanya gue aneh di kampung perasaan ngomongnya hilang duit mulu, babi apa. Buset, kalau gue kan pemuda-pemuda gue ngomongnya misalkan TikTok lah, misalkan Aukarin lah apalah. Tapi ini ngomongin babi, gak bosan apa ngomongin babi ngepet gitu kan. Itu yang hilang itu gocap 50, tapi di kampung itu hampir rata katanya. Di kampung itu rata hilangnya. Yang ini gocap, ini cepet, tapi hampir satu kampung. Apa bener sih ada babi ngepet di sini gitu kan? Gue cuman dengar doang. Terus gue diam di rumah teman gue nggak ngerasa ada suara aneh lah. Kalau babi ngepet masih ada duit nih, di rumah teman gue masih ada duit kan. Nih babi nih, coba kalau beneran nih 25 juta lagi abisin coba. Malam itu gue begadang nggak ada. Udah kan, besok gue balik ah. Besok kan perjalanan jauh, nanti gue anterin Kang. Biasalah ngobrol lagi, main ke kebun kelapa kayak gitu kan. Nah pas malamnya, gue kan hujan terus tuh siang hari itu, dari siang sore, jadi hujan gak berhenti. Ya udah Kang, malam aja pulangnya. Ya udah, kata gue antar sampai Cibadak, kata gue gitu kan. Antar sampai Cibadak aja. Kesana mah gue bisa sendiri. Pas mau pulang, gue mau pulang tuh, gue udah siap-siap. Karena gerimis gitu kan, karena gerimis.
tadinya mau pulang habis maghrib, jadi kepending jadi isya. Tahu-tahu udah jam 10 aja gitu kan. Ini matung gua nginep lagi gitu. Pas gua mau pulang, gua udah siap-siap, gua pakai sepatu gitu kan. Ada pemuda kan, jadi ini rumah temen gua, jadi ada berapa ratus meter ada tongkrongan pemuda yang suka nongkrong di situ. Suka main gitar kan. Di situ, buset lagu baru tuh. Babi. Nggak tahu itu lagu siapa, babi. Lagi main gitar ada babi. Apaan gitu kan. Gue sama temen gue ya ikut lari gitu. Ada apa? Ada pemuda yang lihat katanya ada babi. Terus si badannya itu ada bambu. Ketusuk bambu. Terus yang satu lagi, demi Allah Kang, gue tadi lihat babi katanya. Terus pas jalan berubah jadi orang katanya. Tuh kesana dikejar sama pemuda. Nah gua mah nggak ikut ngejar, gua mau balik kan. Gua mau balik awalnya. Pas teman gua nanya gini kan, Kang serius lu mau balik, ini ada babi loh Kang. Iya juga ya, gua gimana nih, gua pengen balik tapi ini ada. Itu sosok babi ngepetnya kayak gimana Kang? Katanya kayak babi aja. Babi hutan apa gimana? Warna hitam. Gede apa gimana? Nah, gua gak lihat pemuda yang lihat. Tapi rame itu di kampung. Rame. Lagi mau nangkap gitu. Itu pemuda doang. Tapi katanya kata si pemuda yang jadi bikin penasarannya itu pas jalan si babinya itu ada bambu di badannya. Terus pas ngelangkah itu jadi orang. Kayak orang ngerangkak. Kayak gitu. Nah ada kan darahnya, netes jejak darahnya itu diikutin. Kata temen gue, Kang lu jadi balik? Tahu aman gue penasaran nih. Ada siapa tahu bisa bikin video gitu kan, pengejaran babi ngepet nih, jarang-jarang kan ngejar babi ngepet. Temukan babi ngepet. Iya. Ya udah Kang, tas lu balikin lagi. Tas gua iniin lagi kan, gua simpen lagi. Gua ikut tuh pemuda sih yang udah duluan mah. Gua jalan biasa sama temen gua. Rame lah di situ, jadi kampung jadi rame. Wah berarti bener nih hilang Tahu kan ibu-ibu kalau ngomong, wah berarti bener nih hilang tuh ada babi. Rame lah. Kata gua kenapa nih babi gocap cepek kata gua gitu ya. Kan itu udah dapat 25 juta gitu kan yang kemarin, kenapa ini masih nyolong juga. Nah di situ kan sampai di teman gue itu ditelepon sama pemuda. Kan gue mah gak kenal kan, di kampung itu mah gue gak kenal. Terus Kang ikut. Ini darahnya berhenti di rumah gede. Jadi di kampung itu ada rumah yang lumayan gede. Awalnya gue pikir gini, wah rumah gede itu rumah jadi target selanjutnya. Gue pikir ya awalnya, wah rumah gede, wah nih si babi bener mau nyolong lagi nih, mau nyolong ke rumah gede itu. Nah pas gitu, pas gue sampai situ pemuda udah ada beberapa, ya 10 atau 11 pemuda udah ada di situ. Terus ada gua, ada teman gua. Wah ada apa nih, ada ngejar babi gitu. Babi ngepet jadi orang. Terus di dekat rumah yang gede itu ada warung kopi lah kayak gitu. Terus oh ya tadi saya lihat ada yang punya rumah masuk ke rumah, katanya telanjang terus kayak bawa bambu katanya. Wah katanya, itu kali itu bukan bawa bambu, emang dia tusuk. Nah di situ kan jadi rame kan, pada penghulunya assalamualaikum, keluar. Si orang itu dipanggil, terus nama yang dipanggil itu, gue jadi inget yang 2017 nama yang dipanggil itu sama kayak nama si Tenyom itu. Ini nama si itu kata gue, si Tenyom itu tuh yang suaminya almarhum Ina. Gue jadi kebayang-bayang lagi gitu kan, apa ada
ini orangnya, gue pikir. Kan gue nggak tahu kan orangnya, belum tahu yang dipanggilnya itu kayak gimana orangnya. Tapi gue langsung sinkron aja. Wah ini nih, gue jadi ada feeling kayak gitu. Dipanggil dari jam berapa, jam 11 sampai nggak keluar. Ada istrinya keluar, lagi tidur, bangunin, kita mau lihat gitu kan. Mau lihat keadaannya, soalnya ada istrinya. Ada istrinya, itu istri yang keberapa nggak tahu. Yang gue dengar dari teman gue, kan itu istrinya ada banyak sih itu. Wah, gitu. Itu Teom yang bener suaminya Ina dulu. Iya, gue nangis. Iya maksudnya dalam arti kayak nangis itu kayak apa sih? Rasain lu kayak gitu. Gue jadi ada rasa kesal juga kan. Gue cari-cari lu gitu kan. Temen gue sampai dendam sama lu kayak gini gitu kan. Bener berarti kan selama ini dia kan. Itu kayak mau ngelepasin bambunya. Emang nancepnya dalam tuh? Nancep bambu. Ya kan kalau ini ya, kalau secara logika ya bambu tinggal bisa nancep ke dalam. Susah, dia mau nyambut itu kayak susah. Kayak terus suaranya itu kayak ya gitu, suara babi kayak gimana sih? Gua ngeri takutnya. Kang Ari juga babi ya, takut gitu. Suara babi kayak gimana? Kayak gimana kan? Ya kayak gitulah, tapi gitu. Kayak gitu. Terus kayak babi kesakitan kayak gimana? Padahal itu udah wujudnya orang ya? Orang. Tapi suaranya kayak babi. Ya gua dasar gua juga jam 2 nelpon temen gua, telepon si Eno. Gak dia nggak tahu, iya jam 2 nanti gue kabarinnya kata gue. Maksudnya yang kita cari-cari ada di depan gue dan itu mati, dia mati. Meninggal saat itu juga? Kayak itu jam 2 ya, itu nggak apa? Darahnya banyak gitu keluar. Buset deh, kayak mandi darah aja. Bisa gitu ya? Mandi darah. Itu bisa dilepasnya juga, dilepasin sama RW nggak bisa. Ada Pak RW gitu, ada Pak RT nggak bisa. Pas azan subuh dilepas baru bisa. Itu bambunya Kuning. Memang buat babi ngepet itu kali ya? Kata aja kan, tapi bener sih gue katanya kan gue pernah dengar kalau babi ngepet pakai haur kuning katanya ya, kayak bambu kuning. Gue ngeliat sendiri itu emang bambunya warna kuning terus runcing gitu sih. Pemudanya udah nyiapin kali ya? Nah itu bukan pemuda yang ini. Loh, siapa? Nah jadi pas rame-rame itu kan gue habis ngelihat ininya kan, gue keluar, gue gak kuat lihat darah sebenarnya. Gue keluar kan, gue mau muntah, lihat darah tuh gue muntah, pusing gitu kan. Nah pas gue di luar itu, terus ada yang dari motor tuh, ada yang bawa motor, ada apa? Lagi ada itu yang di bawah motor itu ngomongnya ada yang berantem bukan? Ada yang tawuran bukan? Awalnya kan gitu. Enggak, itu ada babi kata. Babi kata. Lagi nyolong, bukan Pak. Ini yang punya rumah katanya. Jadi babi. Tadi di sana ada security katanya, ngejar-ngejar babi di depan. Jadi kan ini beda kampung gitu kan. Sekitar jam 10 atau jam 11-an katanya ada security yang ngejar babi, terus sama security pakai bambu. Jadi yang nusuk bambunya itu bukan pemuda, bukan. Jadi dia itu pulang sebenarnya, bukan mau tolong lagi. Itu pas di desa sebelah kenanya. Pas dilewat pemuda kampung lihat kan udah nah kayak gitu jadi berarti dia tuh kesini tuh mau pulang, bukan mau beraksi lagi gitu kan. Dia udah ada ada bambu gitu kan, katanya di kampung ada kan orang kaya, di kampungnya ada juga kan 1 atau 2 yang rumahnya kayak gitu. Nah ketangkapnya itu di rumah yang gue kalau ini ngelewatin, jadi pinggir jalan, rumahnya emang luas, katanya sih itu orang paling kaya sekecamatan atau gimana lah gitu, orang kaya lah gitu kan. Nah itu kan ada security-nya. Nah katanya di situ kena. Karena dia mau ngambil.
mau nyolong di situ, ketahuan, dia pulang ke rumahnya, ketahuan sama pemuda. Diperiksa nggak tuh Kang? Kayak di rumahnya tuh banyak duit atau Banyak. Jadi ada kan apa aja yang jadi digeledah sama RW. yang Ya kan ditemuin dari rumah si babi ngepet itu apa aja? emasnya banyak. Emas batangan, apa kalung, perhiasan? Enggak, perhiasan. Ya kayak cincin lah, kalung, kayak gimana banyak lah. Maksudnya kan kalau orang biasa gitu kan ya, paling punya satu kotak mah oke lah. Misalkan satu kotak perhiasan. Tapi kan ini mah banyak gitu kan, duit dari mana gitu kan. Nah, hasil dari itu mungkin terus duit. Buset dah. Gue ini juga sebenarnya, aduh gue pengen Pak, kan sama jadi ini bau. Pas itu nggak bisa dilepasin kan, pemudanya sama RW ngegeledah. Ini hasil curiannya nih. Buset, gue lihat. Ini kan gue lihat uang banyak itu kan di bank gitu kan. Misalkan adalah di video di YouTube gitu kan, cara membuat uang kayak gimana. Buset, gue lihat uang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, pengen banget gue gitu kan. Ingin kepeluk uang gitu kan. Banyak banget, buset, numpuk banget itu. Akhirnya geger lah satu kampung. Ya iyalah itu. Udah meninggal tuh dia saat itu. Belum kan, masih ini. Belum. Masih geletak-geletak begitu. Nggak sadar, buset. Nah, kan kalau misalkan sakitnya wajar, mungkin warga itu kan baca doa, nyebut. Ini mah kan enggak, pas gue, dasar lu babi, mati lu babi, kayak gitu, nyumpahin orang-orang juga. Gitu. Terus, katanya, istrinya babi, kayak gitu kan. Nah di situ kan cewek, yang namanya cewek kan, cewek sendiri lagi gitu kan. Istrinya Tenyom itu muda juga apa gimana Kang? Muda. Seumuran Ina kali ya? Seumuran gua lah. Pokoknya masih muda. Pokoknya kan si Tenyom udah tua bangka kan. Jadi yang istri sekarang juga lebih muda juga. Di luar keadaannya pemuda-pemuda gitu, warga udah kayak apa ya? Bongkar, bakar kayak gitu kan. Mintanya itu warga itu kan dibakar orangnya. Udah ketahuan tuh itu babinya. Jadi selama ini yang nyuri uang itu dia. Ada Pak RW gitu kan. Udah ini uang saya yang ini, nanti saya yang atur, nanti saya yang bagi-bagi. Siapa yang hilang uang nanti laporan gitu kan. Duitnya dimasukin ke kardus apa sih? TV itu, yang TV dulu kan gede kan. TV tabung kayak gitu kan. Pokoknya itu duit buset dah, gua bagilah gua, kata gue gitu kan. Banyak banget itu. Terus jam berapa gitu datang keluarganya kan, keluarga si ceweknya. Kaget lah, di depan udah ada warga kayak gitu kan. Terus pas subuh tuh ini bambu bisa lepas. Udah tapi nggak sadar itu udah kayak udah sakaratul maut lah, kayak kita mah ya, sakaratul maut. Di situ sampai ada, kata gue itu ada ruangan gitu di belakangnya gitu, kayak ada yang mondar-mandir dari tadi gitu. Gue pikir kan penampakan ya. Penampakan. Bukan. Pas ada pemuda ke situ, ada orang, wah lu siapa, babi ngepet lagi gitu. Bukan gitu. Ampun, bukan, saya mau ikut kerja. Kau kerja apa? Ngepet lu, kerja lu. Enggak. Nah, di situ kan diseret juga kan. Pokoknya kaca rumah mah udah nggak selamat, itu gas cang udah dilemparin lah. Nah di situ keluarganya minta apa mau dikuburin di sini gitu ya, tolong urus jenazahnya di sini. Ditolak. Jangan di sini, jangan begitu mah, bakar aja, kalau enggak lemparin ke laut, kayak gitu loh omongan warga kan, yang udah kayak gitu kan, udah emosi kayak gitu. Terus yang temannya ini nanya ke gua kan, Kang, kayak pernah lihat, bukan orang sini kan? Bukan, gua di Curug, kata gua gitu kan. Oh sama Kang, saya juga. Nah di situ dia ngobrol dikit. Untung saya nggak operasi, gitu. Hah? Lu juga
Gue apa kalau dia katanya ngikut-ngikut aja. Dia tuh ngikut-ngikut aja. Dia ikut perguruan. Perguruan yang sama kayak si Tenyom. Nah, jadi dia itu ngikut-ngikut. Cuman bedanya dia tuh gagal terus katanya. Kalau si Tenyom kan masih meskipun sesat, meskipun dengan cara gaib gitu kan. Dia kan ada kesuksesan ya. Bisa bangun rumah dan istrinya banyak gitu kan. Kalau ini, nah yang ini gagal nih, yang ini tuh katanya gagal terus, belum bisa, malah kata dia dia banyak hutang, dia kredit hutang, dia sampai minjem ke orang yang tau lah ya kayak gitu, yang rentren kayak gitu ya, udah habis hampir 100-an juta lah gitu kan, tapi dia belum bisa kayak si Tenyom nih, dia mah gagal terus gitu kan. Nah itu dia kan, ilmu-ilmu begini juga nggak semuanya lancar, makanya daripada udah salah jalan, gagal lah, udahlah susah hidup. Nah si Tenyom kan mati hari itu juga, mati pagi. Jam subuh tuh? Iya, udah matinya itu sekitar jam 5-an sih, udah kayak apa tahu, udah kayak sirop marjan gitu ya. Akhirnya gimana tuh Kang? Dikubur di mana? Ya dibawa sama keluarga, buset, dibungkusnya juga kayak, dibungkusnya kayak ini, apa sih, kresek yang gede itu, polybag ya, yang hitam itu, dimasukin ke situ, di kain, pakai kain, udah kayak sampah aja. Bukannya dikubur malah dibuang ya? Iya kayak gitu kan, warga udah kayak jengkel kayak gimana, ya udah dibawa sama istrinya kan, sama keluarga istrinya, udah tuh. Itu kan yang gua pulang tuh kan, di situ gua pulang. Yang gua denger dari teman gua, duit emang dibagi-bagi gitu. Oh, RW banyak RW banyak sisanya tuh. Ya duit banyak gitu kan, katanya dibagi-bagi sih. Ada yang ngaku, katanya ada yang juga yang apa, berantem, katanya ibu-ibu. Ih si Ece mah cendakan itu ngaku 200.000, sekarang ngaku sama PRW 500.000, kayak gitu kan. Ya kan yang ngebaginya RW, siapa yang hilang gitu kan, ngaku katanya waktu itu ngaku hilangnya 200.000, pas hilang 500.000 katanya gitu. Yang temen lu gimana tuh si Herman? Temen gua ini 25 juta. Dapat lagi gitu? Dapat lagi. Di situ dibagi-bagi kok. Nah, itu dia, gua paginya kan awalnya Eno telepon ke gua. Kang ada apa nih pagi, lu telepon, sorry kan gua udah tidur. Nah gua bilang, orang yang kita cari-cari selama ini udah mati. Gua kasih fotonya tuh. Waktu itu gua masih pakai HP wakap lagi kan. Mana malam HP wakap, kamera aja buset dah. Pokoknya gua foto sebisa-bisa aja. Apaan Kang ini gak jelas, anjir lu, kata gue, tahu sendiri kan HP gua kayak gimana gitu kan. Gue tuh si Tenyom itu orang yang lucu. Itu di mana kejadiannya? Oh di sini. Mampus tuh ya, kayak gitu ya, mati Kang, mati, udah mati. Ini rumahnya waktu itu kan belum dirubuhin kan. Gua foto rumahnya. Ya kata Seno, dia mati, untung harusnya gua yang bikin dia mati juga gua, tapi karena dia udah mati, udah dendam gua udah hilang, katanya kayak gitu. Jadi si Tenyom itu selain tuyul juga babi ngepet juga berarti ya? Iya berarti double, pantesan kekayaannya kan lumayan kan. Tapi yang di kampung yang temen lu itu tuyulnya nggak ada malah ya? Malah babi yang biasa babi, ngerasain ya? Iya. Kalau tuyul kan gua tahu tuyul itu kan karena Ina yang cerita, gua taunya itu kan. Berarti sudah terjawab ya setelah itu ya, bahwa banyak duit hilang di kampung tuh karena babi ngepetnya Tenyom ya? Iya, dia yang jadi ininya. Nah, yang temannya satu lagi itu
yang nggak berhasil itu kan, Stenyong masih mending kan, ada kesuksesan lah. Dia jalan sesat tapi sukses, ya, punya rumah gedong gitu, punya istri banyak, cakep-cakep gitu kan. Nah sedangkan yang ini, nah itu dia kan, jalan kayak gitu nggak semuanya sukses, nggak semuanya lancar kan. Nah sampai dia ini saking udah pusing mungkin, dia udah banyak hutang kan, bakar diri sama istrinya sama anaknya yang kecil. Itu yang kasihan. Satu keluarga bunuh diri hari itu. Iya kan, kasihan kan, ngebakar diri. Berarti itu memang aliran sesat itu kayak belajar tentang babi ngepet, tuyul gitu-gitu ya. Hipnotis kayak gitu kan. Itu dia, ada yang bener-bener bisa berhasil, ada yang enggak. Yang enggak ya ruginya double gitu kan. Yang itu yang berhasil, si Stenyong juga kan matinya mah sama bambu itu gitu kan. Hartanya dibagiin sama Pak RW itu. Pak RW enggak liar tiap malam, enggak punya tuyul, enggak punya apa, kebeli pick up gitu kan. Karena ngebagiin hasil Stenyong kan. Nah mending kalau punya temen itu lu aja yang ngepet, biar gue yang bagi-bagi gitu. Kayak gitu sih. Ya Pak RW tuh balasannya nggak cuman, apalagi di akhirat itu, di dunia aja udah kayak gitu balasannya. Makanya udahlah, yang wajar-wajar aja lah hidup mah gitu, nggak usah kayak gitu-gituan lah. Berarti itulah ya akhir dari cerita lu sama si Eno. Gue Eno. Yang akhirnya Taeyongnya itu meninggal di kampung tersebut ya. Sebenarnya kan Eno tuh gini, sebenarnya kan ke si Taeyong itu udah kayak saudara, udah kayak nganggep bapak sebenarnya. Si Eno ini. Ya kan teman bapaknya kan. Ya makanya gue pernah bercanda juga kan. Set, papa baru nih, papa baru. Gue kaget nikah sama Ina gitu kan, adiknya Pis. Ya gitu, sebenarnya kan ya gitulah. Yang akhirnya dendam kita nyari-nyari 2017 tuh nggak ketemu-ketemu. Ya gue ngabarin nih, orang yang lu cari, lu nggak usah ngotorin tangan lu gitu kan. Ini orangnya udah mati gitu. Selesai.